Selamat sore Ibu Guru, perkenalkan nama saya Gata Lilis dari kelas 11E. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru dan demokrasi di era reformasi. Yang pertama saya akan menjelaskan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru. Demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998 adalah sistem pemerintahan yang menekankan musyawarah untuk mufakat dan stabilitas politik. Konsep ini muncul sebagai respon terhadap demokrasi terpimpin yang dianggap terlalu otoriter. Pemerintahan Soeharto berusaha menerapkan Pancasila secara murni dan konsekuen dalam kehidupan politik dan sosial. Meskipun awalnya menjanjikan stabilitas, demokrasi Pancasila di era Orde Baru justru berkembang menjadi sistem yang otoriter dengan rotasi kekuasaan yang minim. Pemilu yang tidak sepenuhnya demokratis, serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau kita bisa sebut KKN yang merajalela pemerintahan, mengontrol media, dan membatasi kebiasaan berpendapat sehingga kritik terhadap rezim sulit berkembang. Sistem ini akhirnya runtuh pada 1998 ketika krisis ekonomi dan gelombang reformasi memaksa Soeharto mundur dari jabatannya. Demokrasi Pancasila pun diganti oleh sistem demokrasi yang lebih terbuka di era reformasi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang demokrasi di era reformasi. Demokrasi di era reformasi 1958 sampai sekarang dimulai setelah lengsernya Soeharto akibat krisis ekonomi dan tekanan politik. Pemerintahan beralih ke B.J. Habibie yang membuka jalan bagi kebebasan pers, sistem multipartai, dan pemilu yang lebih demokratis. Era reformasi ditandai dengan desentralisasi kekuasaan, di mana otonomi daerah diperkuat untuk mengurangi dominasi pemerintahan pusat. Selain itu, kebebasan berpendapat semakin berkembang meskipun masih ada tantangan seperti korupsi dan polarisasi politik. Hingga saat ini, demokrasi Indonesia terus mengambil perubahan dengan berbagai tantangan, termasuk isu hak asasi manusia, kebebasan berpolitik, dan pengaruh media sosial dalam politik. Reformasi telah membawa kemajuan, tetapi masih banyak yang perlu diperbaiki agar demokrasi semakin matang dan stabil. Sekian materi dari saya, itu saja materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih.